Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah macam-macam zina yang paling dibenci oleh Allah. Ada 4 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW melalui hadisnya. Salah satunya adalah pemimpin yang zalim. Simak video ini untuk mengetahui selengkapnya mengenai 4 golongan manusia yang paling dibenci di hari kiamat beserta dengan hadis dan penjelasannya. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, 4 orang yang dibenci oleh Allah, para pedagang yang bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina, dan pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah. Dalam hadis lain, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Munsana, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Ajlan, dia berkata, aku mendengar bapakku bercerita dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, seseorang yang sudah tua berzina, orang miskin namun sombong, dan pemimpin yang pendusta. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari hadis tadi, maka dapat kita sebutkan bahwa 4 golongan manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah para pedagang yang bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina, pemimpin yang zalim. Berikut ini penjelasan dari masing-masing golongan manusia yang dibenci di hari kiamat. Pedagang yang bersumpah. Allah membenci pedagang yang bersumpah saat berdagang. Mereka bersumpah menggunakan nama Allah sebagai trik untuk mendapatkan pembeli di pasar. Hal ini dianggap merendahkan kebesaran nama Allah hanya untuk kepentingan duniawi. Ini tetap berlaku pada sumpah benar adanya, terlebih jika itu sumpah palsu. Orang miskin yang sombong. Kesombongan adalah sifat yang tidak boleh dimiliki manusia. Hanya Allah yang berhak sombong, karena seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Iblis pun diusir dari surga karena kesombongannya. Orang miskin sombong memiliki tingkat keparahan tersendiri. Sombong biasanya dilakukan orang kaya karena harta atau kedudukannya. Tetapi orang miskin sombong ini tidak memiliki harta kekayaan. Padahal sebetulnya Allah telah melindunginya dari dunia. Namun ternyata dia justru sombong dan tidak bersyukur atas kenikmatan sebagai orang miskin. Orang tua yang berzina. Zina sudah tentu termasuk perbuatan sangat tercela. Namun yang paling dibenci Allah adalah zina yang dilakukan oleh orang tua. Sebagai orang tua, seharusnya akalnya telah sempurna dan motif seksualnya semakin menurun. Mereka seharusnya semakin ingat akan kematian yang terus mendekat. Namun orang yang dengan golongan ini justru berzina di usia yang sudah tua. Pemimpin zalim. Terakhir adalah golongan pemimpin zalim. Ini tentu sudah sering kita dengar. Mereka adalah orang yang diberi kenikmatan, jabatan, tanggung jawab, tetapi justru berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat. Pemimpin seharusnya menjaga amanah dan berusaha melakukan perbaikan. Dia juga harus adil kepada rakyatnya. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah kepemimpinan kemudian mati. Pada hari kematian dia menipu kepada rakyatnya. Allah mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Dilansir dari sumber lain, ada 3 zina yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah macam zina-zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ghairu muhsan termasuk ke dalam macam-macam zina dan contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Misalnya saja, mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran maupun yang tidak. Namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri. Zina alaman. Zina alaman adalah macam zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena, kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Adapun macam-macam zina alaman di antara lain. Zina ain adalah zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang.
Zina kolbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Zina lisan adalah zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Zina yadin adalah zina yang dilakukan oleh tangan, yaitu ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya. Zina musan. Zina musan adalah macam zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya pria atau wanita ini sudah berkeluarga atau menikah. Zina musan yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan. Artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda. Zina ini berarti seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri, namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. Dalam Islam, melakukan macam zina bisa mendapat hukuman baik di dunia dan di akhirat. Di dunia, pelaku zina bisa dikenai cambukan dan rajam. Hukuman dari zina musan adalah dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Hukuman mati merupakan tindakan yang paling hina yang diberikan pada pelaku zina. Hukuman ini dijalankan dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Sementara hukum dari zina ghairu musan adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena musan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat segala macam zina. Hal ini tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, anjuran menghindari zina tertuang dalam ayat. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Surat An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Surah An-Nisa ayat 15. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68 dan 69. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semua. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.